suatu senyawa glikoprotein yang mempunyai struktur tertentu dan disekresikan oleh sel plasma sebagai respon adanya antigen. Antigen itu adalah suatu substansi yang dapat berikatan dengan antibodi. Seperti yang bisa dilihat pada gambar ini, sel plasma, yaitu sel yang berdiferensiasi dari sel B, akan melepaskan atau memproduksi antibodi yang spesifik terhadap antigen. Nantinya antibodi ini akan berperan sebagai efektor terhadap patogen. Ya, jadi antibodi itu memang protein dengan bentuk kasar, bentuknya sih seperti huruf Y. Bisa kita lihat di situ seperti huruf Y. Nah, globulin yang berbentuk cabang itu adalah region atau wilayah yang bertanggung jawab untuk mengikat antigen. Namanya adalah fragment antigen binding atau FAB. Nah, bagian FAB ini tersusun atas rantai berat dan juga rantai ringan. Ringan ini memiliki variabilitas struktur molekul dan menentukan spesifisitas maupun afinitas dari antibodi. Nah, sedangkan bagian ekor dari molekul imunoglobulin dinamakan wilayah FC atau fragmen kristalin. Nah, region ini bertugas untuk berinteraksi dengan komponen sistem pertahanan tubuh lainnya, misalnya reseptor di permukaan sel ataupun untuk mengikat komplement. Dengan adanya interaksi tersebut, nantinya antibodi atau imunoglobulin ini akan mengaktifasi proses sistem imunitas. Ya. Karakteristik dari antibodi yaitu IgG, IgM, IgA, IgD, dan IgE. Nah, untuk IgG dia hanya satu, bentuknya seperti huruf Y, yang berfungsi untuk aktivitas opsonisasi dan juga netralisasi. IgG ini memiliki subkelas IgG1, IgG2, IgG3, dan IgG4. Sedangkan IgM itu bentuknya pentamer. Jadi ada 5 ya, Y-nya, antibodi berbentuk Y-nya ada 5. Yang ini akan pertama kali diproduksi saat terjadinya invasi antigen atau pada saat fase akut. Kadarnya akan naik sementara, nanti akan digantikan oleh IgG. Nah, sedangkan imunoglobulin A itu bentuknya adalah dimer atau 2 berpasangan seperti ini. IgA ini diekspresikan pada jaringan mukosa seperti mulut, usus, dan lainnya. Sedangkan imunoglobulin D ini fungsinya sebetulnya belum diketahui, namun kemungkinan berperan pada saat pembentukan sel B. IgE itu imunoglobulin yang terlibat dalam reaksi alergi. Sebagai netralisasi, jadi antibodi bisa menetralisasi mikroba atau toksin. Juga dia bisa mengaktifasi sel fagosit karena antibodi ini bisa bersifat sebagai opsonin atau pelapisan. Kemudian antibodi juga dapat mengaktifasi proses antibody dependent cellular cytotoxicity atau kita singkat menjadi ADCC. Nah, ADCC ini nanti prosesnya ini akan dibantu oleh sel NK. Jadi antibodi dapat mengaktifasi sel NK untuk membunuh sel yang terinfeksi. Nah, kemudian antibodi juga bisa mengaktifasi komplement. Aktivasi komplement ini nanti berperan untuk proses fagositosis mikroba yang diopsonisasi atau dilapisi oleh komplement, juga berperan pada proses inflamasi, di mana pada proses inflamasi ini sel-sel imun akan ditarik ke tempat terjadinya proses inflamasi, proses terjadinya infeksi. Nah, kemudian aktivasi komplement juga dapat menyebabkan lisis mikroba yang kita kenal dengan MAC atau membran attack complex. Ini adalah mekanisme sel efektor. Bisa kita lihat di sini di sisi sebelah kiri adalah dengan tidak adanya antibodi, sedangkan di sisi kanan dengan adanya antibodi. Nah, sebelah kiri yang A
ini sel yang terinfeksi oleh mikroba. Ya, jadi di sel epitel barir itu kan terdapat reseptor terhadap mikroba. Jadi mikroba jika sudah berikatan dengan reseptor mikroba yang ada pada sel epitel barir, maka mikroba itu bisa masuk. Dengan adanya antibodi, maka antibodi ini dapat memblok pengikatan mikroba dan reseptor mikroba pada sel, ya. Jadi terjadi proses netralisasi. Nah, pada yang B itu pelepasan mikroba pada sel yang terinfeksi. Bisa kita lihat di sini, sel yang terinfeksi ini akan melepaskan mikroba pada saat sel itu mati. Nah, mikroba ini nantinya akan menginfeksi sel tetangga. Dengan adanya antibodi, si mikroba yang dilepaskan oleh sel yang terinfeksi ini nantinya akan dinetralisasi. Jadi mikrobanya tidak akan menginfeksi sel tetangga. Sedangkan yang C adalah tidak ada antibodi, maka si toksin ini bisa berikatan dengan reseptor toksin pada permukaan sel, sehingga akan menyebabkan efek patologik, ya, atau yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, dengan adanya antibodi, maka antibodi dapat memblok pengikatan toksin. Ya. Jadi si toksinnya itu akan diikat oleh antibodi, sehingga nanti toksinnya tidak akan berikatan dengan reseptor, ya, sehingga tidak akan terjadi efek patologi. Ini adalah proses opsonisasi antibodi, yaitu proses pelekatan antibodi. Antibodi ini nanti akan melekat, fragmen antigen bindingnya akan melekat pada antigen, sedangkan bagian Fc dari antibodi ini akan berikatan dengan reseptor Fc pada sel fagosit. Nama reseptornya ini Fc gamma R1. Nah, antibodi IgG ini akan mengikat mikroba yang spesifik terhadap antibodi tersebut, sehingga mikroba tidak akan berikatan dengan reseptor mikroba pada permukaan sel. Peristiwanya dinamakan netralisasi. Nah, pengikatan antigen dan antibodi akan mengaktifasi sel fagosit untuk memfagositosis kompleks antigen dan antibodi, sehingga mikroba akan difagositosis, kemudian nantinya akan dicerna melalui enzim yang ada pada sel fagosit. Proses ADCC yaitu antibody dependent cellular cytotoxicity, di mana antigen ini akan dilapisi antibodi, tentunya pada bagian FAB antibodi. Nah, sedangkan si bagian Fc dari antibodi ini akan berikatan dengan reseptor Fc yang ada pada permukaan sel NK. Nama reseptornya adalah Fc gamma R3. Nah, sehingga terjadilah aktivasi dari sel NK atau natural killer. Sel NK ini nantinya akan melepaskan perforin dan granzim yang akan melubangi dan menghancurkan antigen, sehingga antigennya bisa hancur.